terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Kami datang berdoa pada sore hari Bapak di dalam nama Yesus. Di dalam acara cakap-cakap dengan Tuhan bersama Amazing Ministry sore hari. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan sertai kami. Segala apa yang kami sharingkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum akan Yesus, ku kagum akan Yesus. Shalom, luar biasa, Tuhan biasa, luar biasa. Shalom, selamat sore. Halo operator, hai, selamat sore teman-teman semua. Selamat berkumpul, selamat ketemu lagi hari ini di acara Cakap-Cakap dengan Tuhan bersama kami dari Amazing Ministry. Perkenalkan, saya Aga, kembali kita ketemu dan saya cuma mengingatkan lagi, saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ahli ini, ahli itu, enggak, saya orang biasa. Namun percayalah,
Di dalam Yesus segala yang biasa dirubah jadi luar biasa. Luar biasa. Sore hari ini kita sebentar, saya review sedikit. Hari Senin kemarin tanpa sengaja saya bertemu dengan seseorang di Pasar Induk jam 7 pagi. Tanpa sengaja saya bertemu dengan seseorang. Ya, orang ini sih di sebelah saya. Oke. Saya ketemu dan saya bilang, "Pak, hari Rabu kita akan bicara-bicara dengan Tuhan," gitu. Dan Bapak itu langsung ngomong, "Oke, kasih tema padam roh." Padam roh, buset. Apa itu? Baik. Sebelum kita mulai, orang yang ketemu itu ada di sebelah saya dan saya perkenalkan dulu. Silakan, Pak. Oke, puji Tuhan. Nama saya Amos Sinaga. Melayani di Kota Medan di GUPD Simpang Pos Medan. Itu saja saya kira. Sebentar, Pak. GUPDI, Golf Uniform Papa Delta Indonesia. GUPDI, singkatan dari, Pak? Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Di Indonesia, baik. Jadi Bapak itu melayani. Dan saya konfirmasi lagi dengan Bapak. Waktu hari Senin kita ketemu, tiba-tiba Bapak kasih ngomong sama saya, tema kita padam roh. Ya. Emangnya ada padam roh? Saya mikirnya gitu, apa emangnya ada padam roh? Ingat, padam roh, padam itu selalu identik dengan api, padam itu selalu identik dengan listrik, dan padam itu selalu identik dengan energi yang mati, begitu? Kita tidak pernah bilang padam apa ya? Artinya gini, padam itu lebih berkonotasi kepada api dan listrik, begitu Pak ya? Listrik padam, api padam, padam roh. Alkitabiah? Enggak, enak aja. Jangan lupa, kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 19. Begitu kan Pak? Kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayatnya sederhana, simple, pendek, pendek banget. Walaupun ada yang lebih pendek, tapi pendek banget. Iya, pendek banget. Buat apa sih saya ketemu dengan Bapak ini hari Senin? Tiba-tiba dia ngomong padam roh. Ternyata 1 Tesalonika 5 ayat 19 isinya janganlah padamkan roh. Lucu ya? Sebuah ayat pendek, maaf, banyak orang tidak mengerti. Janganlah padamkan roh. Janganlah. Artinya suatu ajakan untuk tidak, begitu ya? Suatu ajakan untuk tidak bla 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 padamkan roh. Tema sore ini padam roh. Tema sore hari ini artinya roh itu mati. Padam. Tidak nyala lagi. Kenapa rohnya yang mati? Ingat, kita mesti ulang, kita review aja, bukan sok tahu ya teman-teman. Kejadian 1 ayat 1, Allah itu roh. Betul Pak Amos, apa saya yang salah? Ya, pada mulanya adalah roh Allah, jadi Allah itu roh sendiri. Dan sekarang kita bilang padam roh. Waduh, saya nggak nangkep nih, saya nggak tahu nih larinya mau kemana. Tapi perlu kita review kepada teman-teman, tubuh ini isinya tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Amos Sinaga untuk tema kita sore hari ini, padam roh. Silakan Pak. Ya baik. Sebelum saya sampaikan pengertian definisi padam roh, saya hanya sedikit bersaksi saja. Ketika tahun 2000 saya ditangkap Tuhan, saya mulai menyadari kehadiran Tuhan itu secara pribadi, bahwa ternyata Tuhan itu hidup tidak seperti yang saya bayangkan selama ini tentang Tuhan itu jauh entah di mana. Iya, saya hanya tahu ada Tuhan karena saya melihat ada ciptaannya. Jadi Tuhan itu sebatas sejarah.
Nah, ternyata Tuhan itu pribadi yang hadir terus-menerus. Jadi ketika saya datang kepada Tuhan, itu yang saya lihat bahwa Roh itu hadir, bekerja. Roh Kudus itu bekerja. Setiap saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya melihat Roh itu mengajari. Karena dikatakan bahwa aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat di dalam kitab Yohanes 15 itu. Ya. Jadi Tuhan itu hadir, ingin bersahabat, berkomunikasi, mencurahkan isi hatinya. Itulah Roh. Itu basicnya. Ya. Ingin bersahabat, ingin berkomunikasi. Berkomunikasi. Itu basicnya dulu, teman-teman. Ya. Pak Amos menyinggung Yohanes 15, bisa Pak Yohanes kutip sekali lagi? Ya. Yang tadi Pak bilang? Ya. Ayatnya? Ya, Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku ingin menyebut engkau sahabat. Your is a friend of God. Engkau sahabat pertama. Oke, Ya. Pak, silakan Pak. Dan aku sendiri yang telah memilih engkau. Itu yang dikatakan. Aku tidak lagi menyebut engkau hamba, karena hamba enggak tahu apa-apa. Hamba itu hanya sekedar melihat apa yang diperbuat Tuhan, tapi enggak ngerti. Tetapi Roh itu Tuhan sendiri ingin mencurahkan isi hatinya. Makanya kalau orang padam roh, semenjak awal Tuhan sudah curahkan roh, maka orang itu kembali menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa, yang bingung, stres, depresi. Jadi salah satunya ciri khas orang yang padam roh, dia mulai ada gejala depresi. Depresi secara rohani. Artinya gampang stres. Ya. Memikirkan pekerjaan, memikirkan situasi, memikirkan kondisi, memikirkan rumah tangga, memikirkan segala sesuatu, dia mulai memakai logika, dan saat meleset dari pemikirannya dia stres. Padahal roh hikmat dari Tuhan itu ada. Itulah yang membuat orang menyadari betapa pentingnya roh Tuhan itu dan tidak boleh dipadamkan. Jadi kalau disebut padam roh, bukan berarti Tuhan itu dapat dipadamkan. Padam roh berarti mulai terputusnya roh kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak mampu lagi mendengar suara itu, suara Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Gitu. Oh, halo, waduh, Pak, perjalanan kita kayaknya tadi mobil kita kenceng banget ya, mobilnya kita kenceng banget, ya kan? Kita tadi saya sedang mengulas pertama kali sesuai dengan Yohanes yang 15 tadi kita dipilih, tiba-tiba Bapak itu langsung loncat kepada roh dan Bapak bilang terputusnya roh kita dengan Tuhan. Pak Amos, bisa kita perlambat sedikit, terlampau kencang, Pak. Oke. Saya sebentar Pak, saya lebih suka dengan bukan lebih suka, kita sedikit flashback ke belakang. Kamu terpilih sejak tadi kan kita dijadikan teman, sahabat, terus kamu dipilih. Ya. Bisa sedikit Bapak korek mengenai kenapa kita dipilih tadi? Itu aja sedikit Pak, sedikit aja. Sebenarnya Bapa itu memilih kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita tahu isi hatinya. Dia ingin kita melihat dan merasakan kebaikannya, kemuliaannya. Hanya itu. Sehingga tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa satu perintah, dari dalam diri kita sendiri mengalir kerinduan memuji Dia, memuliakan Dia. Karena kita merasakan kebaikannya. Jadi kita dipilihnya untuk biar kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu saja, singkat. Oke, teman-teman, jadi ketika kita jadi sahabat Tuhan, kemudian kita dipilih, itu karena Allah mengasihi kita dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Oke, lalu tadi Pak Amos langsung loncat mengenai padamnya roh. Itu disebabkan oleh satu faktor pertama yang tadi Pak Amos sempat bicara. Pertama itu depresi. Depresi itu oleh depresi pekerjaan yang menyebabkan terputusnya roh kita dengan Tuhan. Ya. Itu dulu Pak, jadi gitu ya.
kita akan dengerin lagi sejauh mana Pak Amos akan memberikan gambaran tentang padamnya roh tadi. Jadi artinya kita sekarang mulai masuk ke 1 Tesalonika 5:19 yang mengatakan janganlah padamkan roh. Ya. Oke, silakan Pak Amos. Saya masuk dalam kesaksian saja, kesaksian sederhana. Saya tidak masuk ke dalam hal-hal teologi yang rumit. Jadi saya masuk dalam kesaksian saja. Dalam mengikut Tuhan, saya kesulitan kalau kita beribadah langsung memuji Dia, bermain musik, lalu kita berdoa syafaat, lalu kita lakukan hal-hal yang lain lagi, doa terobosan yang ini, terobosannya. Saya sangat kesulitan mengikuti hal itu. Karena semenjak saya ditangkap oleh Tuhan, cara Tuhan mendidik saya tidak seperti itu. Dia ingin memulai dari dasar persahabatan. Persahabatan setiap hari, setiap pagi saya ditegur sapanya, anakku, apakah kamu sudah bangun? Ya, ketika saya masih bayi rohani, masih baru lahir baru, setiap hari itu Tuhan itu menyapa seperti itu. Selamat pagi, gimana keadaanmu anakku? Nah, kadang dia membanguni jam 3. Saya pernah dibangun di Tuhan jam 1 pagi. Saya taat karena saya memang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih hal-hal yang rahasia. Apa yang belum terjadi Tuhan kasih tahu. Lalu apa yang terjadi? Saya tunggu. Ya memang apa yang dia katakan itu benar terjadi. Jadi beda dengan yang saya ketahui tentang hal-hal teologi. Teologi itu hanya sekedar menjelaskan hal-hal yang telah dibuat Tuhan. Tetapi kenapa begitu penting roh itu tidak boleh padam? Roh itu memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang tersembunyi, sangat-sangat tersembunyi, yang rahasia. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada kita temui itu dari unsur-unsur pelajaran teologi praktis. Jadi benar-benar setiap orang membutuhkan tuntunan roh. Itulah sebabnya jangan padamkan roh. Yang kedua, jangan memadamkan roh itu berbicara tentang apa? Padamnya roh itu berbicara tentang putusnya persekutuan dan hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Karena dia sendiri berkata, jangan padamkan roh. Ayat yang sangat singkat. Yeah. Jangan padamkan roh. Berarti itu sangat peringatan yang keras. Jangan padamkan roh. Karena apa? Oleh rohlah Tuhan mengendalikan anak-anak yang dikasihinya. Oleh rohlah Tuhan mengendalikan anak-anak yang dikasihinya. Kalau roh tidak bekerja, sebanyak apapun pengetahuan kita tentang teologi nggak bisa mengendalikan kita. Karena apa? Roh manusia ini membutuhkan pengendalian dari Tuhan. Roh manusia ini tanpa roh Tuhan, secara spirit ini roh manusia itu sudah alaminya tinggal dalam dosa. Wataknya watak-watak dunia dan dosa. Jadi sungguh-sungguh dia membutuhkan roh Tuhan itu memperbaharui setiap hari. Itu alasannya mengapa nggak boleh memadamkan roh. Jauh. Iya, mobil kita mulai kencang kembali, Pak Amos kembali lebih kencang lagi, dan mobil semakin kencang, saya ngerem-ngerem aja dulu. Oke, saya ngerem-ngerem aja karena memang kerjaan saya tukang ngerem-ngerem. Bila narasumber mulai kekencangan, kencang sih asik memang, lari kencang tuh asik. Tetapi saya, ampun dah, ya sudah. Pak Amos, Ya. Bapak mulai singgung-singgung tentang dosa. Apakah dosa selalu berhubungan dengan api yang jangan gitu bahasanya. Ya. Apakah dosa adalah faktor-faktor yang selalu membuat roh kita, roh saya, roh semua orang percaya itu padam? Itu pertanyaan. Silakan Pak. Pasti. Kok gitu Pak? Karena memang firman Tuhan berkata, saat roh itu bekerja dalam orang itu, seseorang itu,
latar belakang apapun dia, saat memang dia ditangkap Tuhan menjadi satu pribadi yang istimewa bagi Tuhan, maka roh itu akan menguduskan orang itu, menguduskan pikirannya, menguduskan pekerjaannya, kehidupannya. Artinya apabila kita mengabaikan perintah atau dorongan roh itu, maka kita kembali masuk ke dalam dosa. Dosa inilah yang dibenci oleh Roh Kudus itu sendiri. Yesus tidak pernah disalibkan 2 kali, makanya ada firman berkata jangan menyalibkan kedua kali. Kenapa? Begitu pentingnya bagi Tuhan umatnya itu kudus, sampai-sampai anaknya sendiri digantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena pribadi Bapa itu tidak bisa dihampiri siapapun sebelum sesuatu itu kudus. Bentar Pak. Ya. Pribadi, asik tuh. Ya. Pribadi Bapak itu tidak bisa dihampiri oleh siapapun sebelum dia kudus. Ya, Oh. pribadi Bapa sorgawi itu tidak bisa dihampiri oleh siapapun karena dia adalah kudus. Jadi orang Kristen, orang Kristen lah. Jadi orang Kristen atau orang yang percaya Yesus itu wajib hidup kudus. Yes. Bro and sis, halo apa kabar? Jangan ngantuk, hai operator, jangan ngantuk. Orang Kristen wajib hidup kudus. Dampak daripada tidak hidup kudus adalah padamnya roh. Ya. Itu statement saya atau benar atau saya karang-karang tuh Pak? Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa hidup kudus. Hanya. Woi, terus. Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa hidup kudus. Ya. Statement ini statement sangat penting gitu. Menggelitik. Jadi asik ya, asik denger dulu. Terus Pak, jangan kencang-kencang. Bapak mobilnya agak kencangan. Dah. Tapi statementnya asik. Tidak ada manusia yang bisa hidup kudus. Oh. Tapi kita orang percaya wajib hidup kudus. Ya. Lanjut Pak. Asik. Kecuali apabila mereka sudah dipilih Tuhan oleh roh. Rohlah yang membangkitkan, rohlah yang menguduskan, rohlah yang membuat seseorang itu tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Jadi semua itu adalah pekerjaan roh. Semua adalah pekerjaan roh. Ya. Saya mau bersaksi sedikit saja. Langsung Pak. Sederhana saja. Saat seseorang itu taat dalam panggilannya mengikut Tuhan, roh itu selalu ingin bersahabat dengan kita. Apabila saya mengingat hal-hal yang Tuhan kerjakan, saya sering menangis saja di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa, roh itu luar biasa bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena roh itu pribadi yang di dalam roh itu sesuatu yang kita temui yang ajaib, amazing, luar biasa. Tidak ada rahasia yang tidak dapat disingkapkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan termasuk kita. Dosa tersembunyi. Termasuk dosa tersembunyi. Nah, yang mau saya saksikan segini, gini Pak. Dalam pelayanan kami dengan ibu istri saya, itu kami sering bergerak di dunia konseling. Dunia konseling, yang paling banyak di dunia konseling. Nah, yang sering terjadi ketika ada orang-orang yang datang waktu konseling itu menangis, Pak Pendeta tolonglah doakan, persoalan saya begini, masalah saya begini, suami saya begini, anak saya begini. Nah, ketika dia berbicara tentang masalah-masalahnya, nah tiba-tiba roh itu berbicara. Bahkan lebih jelas suara roh itu berbicara ketimbang suara orang itu. Apa yang roh katakan? Yang sering dilakukan manusia adalah, sering dilakukan orang adalah mencurahkan masalahnya. Tetapi tidak ada orang yang berani mencurahkan apa dosanya. Nah, pada saat roh bekerja, yang diterangi adalah dosa orang itu. Makanya sering tanpa mereka itu bicara, saya bisa dikaruniakan Tuhan itu memahami apa yang mereka buat walaupun mereka belum cerita. Artinya begini, roh itu sanggup menyingkapkan yang tersembunyi. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada karunia hikmat marifat. Ya,
Dalam 1 Korintus pasal 12 itu dikatakan tentang karunia-karunia rohani. Karunia bernubuat, menasehati, karunia kesembuhan dan sebagainya. Dan salah satunya adalah karunia membedakan roh. Kadang orang senyum-senyum, kita tahu itu sebenarnya dia itu siapa. Tanpa dia bicara juga kita tahu apa yang disembunyikannya, dosa apa yang sering dilakukannya. Dia sering jatuh dalam dosa apa, dia tidak usah cerita. Roh Tuhan sudah menjelaskannya. Tetapi identiknya sering orang itu mengutarakan persoalannya. Oke. Ya, tapi roh Tuhan yang berbicara justru lain. Tuhan menerangi siapa sebenarnya orang ini. Yang notabene sebenarnya persoalan yang dihadapinya itu ada sangkut paut dengan dosa kebiasaan buruknya yang disembunyikannya. Inilah pekerjaan roh itu. Makanya takut kalau roh itu padam, maka kita tidak tahu bagaimana mengikut Tuhan yang sebenarnya. Jujur, seseorang yang rohnya padam, sebenarnya dia tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan dan tidak bisa mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Maka dia itu selalu sering di dalam kebingungan dan keraguan. Statement terakhir, Pak. Tolong Pak, yang tadi Pak. Orang yang rohnya padam, ulang lagi Pak, sekali lagi Pak, adalah orang yang rohnya padam, orang itu sering di dalam kebimbangan, keraguan dalam menjalani hidupnya. Halo guys, bingung itu ciri-ciri. Maaf, Yes. bukan saya menduali Ya. Pak. Kebingungan dengan hidup ini itu adalah ciri-ciri Roh yang mau padam, bingung. Jadi artinya tujuan tidak ada, kebingungan sendiri oleh hal yang tidak jelas. Ya. Apakah ketakutan juga demikian, termasuk Pak Amos? ketakutan. Kita perlu introspeksi dengan kehidupan kita ya, kita teman-teman semua. Jadi jangan padamkan roh. Itu artinya supaya kita tidak yang tadi Bapak bilang tadi, Iya. takut dan bingung tadi. Ya. Atau ada nggak jalan keluar, Pak? Jalan keluar kita. Iya, pasti ada jalan keluar. Itu dia jalan keluar kita, Pak. Sebenarnya Tuhan tahu kehidupan kita ini, kehidupan alami kita ini, natur kita ini adalah yang sudah jatuh dalam dosa. Semenjak dosa Adam dan Hawa, kita sudah jatuh dalam kelemahan dan keterbatasan. Dan Tuhan menawarkan pribadinya, yaitu Yesus secara pribadi yang luar biasa, tanpa batas, waktu, jarak, dan sebagainya. Tidak bisa membatasi Yesus yang hadir saat ini bagi kita. Dan hanya yang penting, yang harus disadari adalah bahwa Yesus tidak pernah memaksa siapapun datang kepada dia. Yesus tidak pernah memaksa siapapun yang datang kepada dia. Yes. Kita tandain itu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan mikirin kita sendiri. Itu dulu, lanjutkan Pak. Hanya saat seseorang mendapatkan kesempatan dipilih oleh Tuhan, pergunakanlah itu. Itu kesempatan emas. Jangan padamkan roh. Karena seseorang ketika dipilih oleh Tuhan, itu artinya kesempatan emas bagi dia memiliki Bapa yang tanpa batas, yang sanggup mengubah hidupnya yang lemah, yang tidak berdaya itu. Wow. Teman-teman, ngeri-ngeri sedap ngomongnya, ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap ngeri. Tapi sebenarnya nggak ngeri, hanya saja kan kita bicara tentang roh ini Pak ya. Ya, jadi sesuatu yang sangat sensitif, Sederhana sesuatu yang tidak kelihatan, Ya. tetapi kita lihat berdampak. Ya. Bapak tadi sempat singgung masalah begini, orang datang dengan permasalahan, tapi ada roh yang kemudian menuntun Bapak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan orang tadi. Artinya gini Pak, saya cuma menilai begini, apakah itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu atau dalam tanda kutip Bapak yang seorang pelayan Tuhan ini saja yang dikarunia demikian atau gimana nih Pak? Ya sebenarnya sederhana, bahasanya sangat sederhana. Setiap orang yang dipilih Tuhan mempunyai karunia-karunia, ya menerima karunia-karunia datangnya dari Tuhan.
Ya, tergantung bagaimana Tuhan menuntun seseorang itu dan menjadi seperti apa. Karena di dalam kisah 1 Korintus pasal 12 itu dipaparkan tentang karunia-karunia rohani. Jadi saat Tuhan memilih seseorang itu sederhana saja, bukan masalah karunianya, tetapi masalah penyerahan seseorang itu datang kepada Tuhan. Saya juga tidak pernah minta, bahkan saya memintanya pun nggak tahu mau minta apa. Yang saya lakukan setelah saya ditangkap oleh Tuhan di tahun 2000, hati saya hancur. Saya mulai merasakan bahwa Bapa itulah, Tuhan itulah orang tua saya. Dialah keluarga saya, dialah satu-satunya yang saya harapkan, dialah harapan saya sepenuhnya. Ketika saya ditangkap Tuhan tahun 2000. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa tidak ada kita meminta, oh berikan aku karunia ini, berikan aku karunia, tidak ada. Saya juga enggak pernah meminta dan saya juga tidak pernah mengetahui, bahkan aku tidak tahu apa yang mau saya minta. Yang saya lakukan hanyalah memiliki hati yang terbuka. Tuhan, ini aku. Datanglah, bekerjalah. Aku sudah menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan. Saat hati ini yang kudus, maka digenapi dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu bukan melihat, wah itu Allah sedang, tidak seperti itu. Itu Tuhan sedang bekerja, tidak. Melihat Tuhan itu sebenarnya dalam sekali pengertiannya. Roh kita dibawa untuk dapat melihat rancangannya, melihat isi hatinya, melihat karakter kehendak Tuhan, melihat kekudusan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang terbiasa dalam melihat kemuliaan Tuhan, ketika hadir iblis langsung tahu dong. Itu bagi yang biasa melihat kemuliaan Tuhan tadi. Artinya bagi orang-orang yang selama ini bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana yang tidak, Pak? Ya, kan kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa siapapun datang kepadanya. Tetapi setiap orang yang menyadari bahwa begitu penting Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, betapa dia menyadari bahwa keselamatan itu tergantung pada Yesus. Saya berpikir terlalu bodoh orang untuk menyanyiakan siapa yang sudah menjamini nyawanya. Mau. Keselamatan itu tergantung kepada Yesus. Garis besar-besar dalam kehidupan kita. Keselamatan itu tergantung kepada Yesus. Gitu, Pak. Ya. Lanjutkan, Pak. Jadi kalau ada satu pribadi yang telah menjamini kehidupan saya, apakah saya menyanyiakannya, menganggap hal sepele sehingga saya tidak begitu membutuhkannya? Nah, ini salah satu hal yang harus dipikirkan matang-matang. Nah, artinya saat seseorang menyadari betapa pentingnya Yesus itu, tanpa disadarinya orang itu sendiri akan dipenuhi seluruh kebaikan kemuliaan Tuhan, itu roh Tuhan itu sendiri. Nah, roh Tuhan itu akan membawa seluruh karunia-karunia-Nya. Roh yang hadir itu Roh Kudus itu akan membawa seluruh maksud kehendaknya atas orang itu. Termasuk karunia-karunia roh itu akan datang. Karena Tuhan itu selalu datang hadir membawa banyak hal, membawa segala sesuatu yang ingin dia berikan. Intinya begini, setiap kehadiran Tuhan selalu membawa sesuatu kepada setiap anak-anaknya. Sesuatu ini hal yang positif gitu, Pak, ya. Ya, teman-teman semua. Ya. Kehadiran Tuhan selalu membawa sesuatu bagi setiap orang percaya. Bahkan Tuhan sendiri akan mengerjakan setiap pergumulan dan permasalahan yang jadi setiap orang, ya, Pak. Ya. Baik. Karena dikatakan demikian di dalam Yohanes 14 ayat 27 sampai 28 dikatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu.
Berarti damai sejahtera itu tiap hari dong. Setiap hari. Setiap hari. Damai sejahtera itu harus, gitu boleh Pak? Iya. Harus setiap hari. Setiap hari. Dalam kehidupan pribadi-pribadi yang percaya Yesus Pak ya? Iya, jadi bukan kadang-kadang. Berarti setiap hari Tuhan hadir. Memberikan pemberian. Pemberian itu damai sejahtera. Berbicara tentang damai sejahtera itu hal yang sangat dalam sekali pengertiannya. Damai sejahtera itu bagaimana kita mendapatkan suatu jawaban yang selama ini kita membingungkan. Artinya ketika kita bingung tiba-tiba ada jawaban yang kita harapkan. Nah, timbul dah damai sejahtera. Atau kita mengharapkan membutuhkan sesuatu dan ada yang memberikan yang kita butuhkan, timbullah damai sejahtera. Jadi makna damai sejahtera itu mencakup seluruh kehidupan kita secara kontinu. Baik. Cukup luas Pak Amos menjelaskan kembali tentang bagaimana kita harus menghidupi roh yang ada di kita ini saat ini, begitu Pak ya? Ya. Cukup jelas diterangkan, ayat tadi juga sangat signifikan gitu ya. Terima kasih buat luar biasa kita terbuka gitu. Terus Pak Amos, apa sih penyebabnya padamnya roh? Apakah itu gini, selain dosa? Selain dosa gitu Pak? Iya. Selain dosa, oke lah. Kita nggak usah ngomong soal membunuh, berzinah, main judi, ya itu udah pasti padam roh. Iya. Itu udah pasti padam roh. Mungkin ada hal-hal lain Pak, yang artinya ya oke lah, mendukakan Roh Kudus, roh yang bagaimana yang menyebabkan api itu padam, roh itu padam dari kehidupan orang percaya selain dari dosa. Ya. Sebenarnya kita dapat melihat yang membuat padamnya roh, yang paling sakral, yang paling nyata adalah saat seseorang itu tidak mengasihi Tuhan. Saat Anda tidak mengasihi Tuhan, itu mati langsung gitu Pak, roh, padam roh. Bukan dosa. Dosa itu pasti berhenti apabila roh itu bekerja. Tetapi roh itu padam saat seseorang mengasihi itu, tidak mengasihi Tuhan. Berhenti mengasihi Tuhan, mengabaikan Tuhan. Berarti murtad itu bagian dari berhenti mengasihi Yesus Pak? Murtad itu sudah puncak daripada tidak mengasihi Tuhan. Itu sebenarnya masih banyak orang yang percaya pada Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan. Dia sudah mulai jalan pikirannya dikendalikan oleh dunia ini, tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu akan memadamkan roh. Itu akan memadamkan roh. Ya. Kalau kita melihat Daud itu pendosa yang lumayan besar. Dia tangannya penuh dengan darah, Alkitab mencatat. Betul, benar ya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Daud sangat mengasihi Tuhan. Sehingga di padang belantara pun dia tetap dipilih dan ditunggu untuk ditahbiskan menjadi raja atas Israel. Karena apa? Setiap hari dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak bisa melayani dengan begitu-begitu saja. Saya harus bersekutu dengan Tuhan. Dan banyak orang tidak bisa membedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Oh, tralalala. Sebentar Pak, Pak. Itu bahasa Bapak tuh menggelitik. Banyak orang tidak bisa membedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Kok kepala saya mulai pusing ya Bang Ijul? Kepala saya pusing, kenapa ya? Oke, supaya jangan pusing. Ya, silakan Pak, lanjutin. Apa sih melayani Tuhan? Apa sih melayani pekerjaan Tuhan? Ya, silakan Pak. Singkat saja sebenarnya. Banyak orang terjun melayani pekerjaan Tuhan dan dia kira dia sudah melayani Tuhan. Dia ikut komsel, dia ikut pelayanan, dia ikut KKR, dia ikut kemana-mana. Dan dia mengira dia itu sudah melayani Tuhan. Nah ternyata persembahannya itu sama seperti persembahan bangsa Israel yang dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Sebelum seseorang itu melayani Tuhan, itu berdiam diri di kaki Tuhan. Apapun yang kita bawa, Tuhan tidak suka. Karena apa? Ada tertulis firman Tuhan mencatat, bangsa ini memuliakan aku dengan
mulut bibirnya tapi hatinya menjauh daripada Aku. Jadi yang melayani Tuhan itu hati. Saat hati kita memang rindu dan mau mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, itulah yang melayani Tuhan. Ya, bentar, kita butuh olahraga dulu sebentar. Jadi pelayanan itu yang dibutuhkan cuma hati. Demikian kita orang percaya, yang mau dikoreksi itu hati. Berarti kita hubungan antar hati dan roh akan senantiasa bersinergi di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Nah, lanjutin Pak, pusing saya. Lanjutin Pak. Ya. Jadi ya, yang mau saya sampaikan itu hanya pengalaman-pengalaman. Saya juga pernah mengalami padam roh. Ya. Kenapa Bapak nggak beli bensin gitu untuk nyalain lagi? Artinya saya mengalaminya itu sungguh menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan kalau mengalami padam roh. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang suka bingung, pendeta yang suka marah-marah. Saya lebih cenderung memikirkan keadaan jemaat. Sebenarnya Tuhan yang memikirkan mereka. Saya ini kan hamba. Nah, ini intinya. Nah, contoh-contoh yang sangat penting agar kita mengetahui bahwa Tuhan itu bekerja dan jangan padamkan saat kita tidak memadamkan roh. Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Katakan contoh begini, ada orang yang berkata, Pak tolong bawa dalam doa. Ini saya sedang memprogramkan ini usaha saya. Atau ada orang berkata, tolong doakan rumah tangga saya Pak sedang begini. Nah, dalam satu hari itu katakan 23 orang atau 30 orang yang meminta doa syafaat. Secara logika manusia, siapakah yang bisa mengingat semua doa-doa itu seperti ditulis, seperti buat laporan kepada Tuhan? Nah, dalam hal itu saya tidak bisa. Untuk mengingat sesuatu yang begitu banyak, itu saya nggak bisa. Tetapi yang sering terjadi adalah, ini saya harus terbuka. Sebagai hamba Tuhan saya terbuka. Di antara yang 32 syafaat itu paling-paling ada 2 yang bisa saya ingat. Tetapi yang tidak boleh saya tinggalkan adalah hanya 1. Mengasihi Tuhan. Saat saya bersekutu kepada Tuhan, saya ingin mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak mau fokus dengan keluhan-keluhan doa-doa syafaat itu. Saya hanya fokus kepada Tuhan, saya rasakan bahwa kasih Tuhan itu mengalir. Selesai. Lalu tiba-tiba ada orang, Pak terima kasih doanya sudah dijawab. Kapan saya berdoa? Saya tidak tahu kapan saya berdoa. Bahkan kadang-kadang saya tanya, Tuhan ketika saya coba mau berdoa syafaat, ini lagi. Lalu saya tiba-tiba lupa apa lagi. Nah ternyata saya ingin memprogram doa saya, sebenarnya enggak. Tuhan sendiri sudah tahu apa yang mau saya doakan. Tuhan sendiri sudah mendengar saat orang itu berbicara. Bahkan sebelum saya mengiyakannya, Tuhan sudah merekamnya. Bahkan yang lebih jelas, Tuhan sering berbicara pada saya begini. Orang itu, ada orang serius dia berdoa karena dia cintakan Tuhan. Meminta doa syafaat, dia minta topangan doa karena memang dia juga cintakan Tuhan. Tetapi kadang Tuhan bicara, dia itu meminta topangan doa tetapi memuaskan kedagingannya. Kadang Tuhan bicara juga. Jadi intinya saya tidak bisa keluar dari maksud roh Tuhan itu. Bahkan saya tidak bisa membuat apapun yang paling kecil pun untuk yang mengatakan memuliakan Tuhan. Sekecil apapun saya tidak bisa memuliakan Tuhan kalau saya jauh dari roh Tuhan itu. Hanya roh Tuhan yang tahu memberi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Saya tidak bisa. Itu diperoleh dengan hubungan pribadi dengan Bapak, dengan Yesus sendiri kan Pak. Jadi kan Bapak tadi Bapak ceritakan bahwa tetap mengasihi Tuhan itu yang utama, itu dia akan menjadi jawaban semua. Bapak bilang konseling, hubungan pribadi Bapak dengan Tuhan itulah yang akan menyelesaikan doa-doa syafaat orang lain. Doa syafaat orang lain. Bahkan saya tidak tahu kapan saya mendoakannya, tiba-tiba mereka sudah dijawab. Nah waktu orang itu dijawab malah membuat saya semakin tersungkur di hadapan Tuhan.
Lalu saat saya tersungkur, Tuhan katakan apa? Kembali disampaikan ayat firman Tuhan itu diingatkan. Yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau ingat, aku telah berikan. Tetapi, apakah engkau mengasihiku? Sesuatu yang membuat saya tersungkur dan tidak bisa berkata apa-apa. Kalau saya katakan aku mengasihi Tuhan, kalau saya dusta atau berbohong, dia tahu. Saya sudah tidak berhadapan dengan manusia. Saya sedang berhadapan dengan Raja segala raja. Dia yang mengetahui situasi setiap hati saya. Apakah situasi hati saya saat itu sedang terluka, atau sedang marah, atau sedang kepahitan, atau sedang dendam, atau sedang kesal. Dia tahu. Satu-satunya yang kulakukan menyerah pada dia. Seluruh apa yang ada pada saya terbuka bagi dia. Dan saya katakan, bagimulah Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Saya coba ambil dulu sedikit apa yang Pak Amos sampaikan. Ternyata hubungan intim pribadi dengan Yesus itulah yang menjadi, kita bilang, bahan bakar kita, begitu ya Pak? Yes. Untuk tetap roh itu hidup. Roh ada yang hidup tetap di dalam kita semua. Hubungan pribadi kita di dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman, pelaku firman. Tuhan lebih melihat hubungan pribadi itu sendiri daripada masalah-masalah yang ada, begitu Pak ya? Iya, sangat-sangat. Simpel ternyata. Oke Pak, di saat ini kita bicara kondisi saat ini Pak, yang kita tidak boleh lepas juga. Pandemi, sakit penyakit sedang melanda kita. Banyak, bukan saya nebak, banyak orang yang rohnya ya yang melayani tidak melayani, yang ya kondisi ekonomi morat marit segala macam. Artinya begini Pak, roh itu mulai kita bilang suam-suam. Bisa kasih sedikit Bapak, pandangan Bapak untuk kembali. Oke, yang tadi sudah pada artinya kita kembali hubungan pribadi itu ditingkatkan lagi. Ada kiat lain Pak, itu aja Pak. Sebenarnya semua mengalami bencana. Secara global dunia mengalami bencana. Namun kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab siapapun bisa membacanya. Tetapi kalau seseorang itu hidup di dalam roh Tuhan, Alkitab itu sendiri yang berbicara kepada orang itu secara pribadi. Apa yang Tuhan inginkan, bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di tengah-tengah musim kering di Mesir. Bagaimana Tuhan memelihara orang-orang Israel di waktu musim kelaparan. Itu hanya saat ada seorang hamba Tuhan, para saat itu di perjanjian lama nabi-nabi, dikaruniai Tuhan hikmat untuk mengatur strategi untuk mengatasi seluruh bencana-bencana kelaparan. Di Mesir, di Israel itu sering terjadi kelaparan. Tetapi tanpa tuntunan Tuhan, maka rancangan-rancangan pertolongan itu tidak akan menjadi gagal dan tidak akan nampak. Nah, jadi yang jelas adalah yang mau saya sampaikan di masa pandemi ini, kalau secara peraturan pemerintah tidak bisa beribadah, jangan dibantah. Tetapi yang beribadah itu adalah roh. Oh, saya suka Pak. Yang beribadah itu roh, oke, terus Pak. Oh. Ya. Okay. Dan berikan kesempatan bagi tubuh kita yang serba sibuk sebelum pandemi. Tuhan inginkan hari ini tubuh ini juga berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, saya mau bicara hal seperti ini bukan hal-hal yang sepertinya kelihatannya bahasa-bahasa rohani, tidak. Ini fakta. Firman Tuhan telah mencatat
masuklah ke dalam kamarmu, berdiam dirilah, berdoalah. Tenanglah agar engkau dapat berdoa. Jadi sebenarnya Tuhan mempunyai cara untuk menolong seseorang, untuk mengalahkan seluruh persoalan termasuk pandemi ini. Bahkan kami bersama dengan ibu, bersama dengan keluarga, justru di masa pandemi ini Tuhan mulai bangkitkan suatu karya, suatu pekerjaan yang sangat luar biasa di masa pandemi. Amin. Ya. Jadi saya melihat, belajar dari sejarah perjanjian lama, bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di tengah-tengah krisis. Bisa. Hari ini juga hal yang sama. Jadi tidak perlu pening. Tuhan hanya memurnikan seluruh dunia ini melalui pandemi. Memurnikan hati, memurnikan hidup mereka. Termasuk roh kita pribadi, Pak ya. 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 Ada yang perlu diintrospeksi dari seluruh kehidupan kita selama ini mungkin ya. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan adalah carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Itu firman Tuhan dalam kitab Amos. Ya, kebetulan nama saya juga Amos. Tidak dikatakan di situ kalau memang ada ini, tidak dikatakan kalau situasimu cocok. Tidak dikatakan. Hanya yang dikatakan, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kalau masalah situasi, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa ubahkan. Pak Amos, saya ini orang biasa, Pak Amos. Saya ini orang biasa. Emang ada, Pak, Tuhan itu tidak bisa ditemui? Ya artinya Tuhan tidak bisa ditemui. Bagaimana ya? Sebenarnya makna tidak bisa ditemui. Semua orang bisa menemui Tuhan. Oke. Bisa, semua orang. Ya, perjanjian baru, Maria itu bukan pendeta hebat. Oke. Dia adalah seorang perempuan yang pernah tinggal dalam dosa, ketemu dengan Yesus, bertobat, selesai. Maria, mereka punya 3 bersaudara ya. Ya. Maria, Marta, Lazarus. Jadi Maria ini manusia biasa, bukan pendeta hebat yang bisa menyembuhkan dan sebagainya, dipakai Tuhan mujizat dan tidak. Dia hanya wanita biasa. Tetapi karena dia sering bersekutu dengan Tuhan, bukan karena seringnya, memang dia sangat mengasihi Tuhan. Nah saat giliran bencana itu datang, yaitu Lazarus mati, ketika Yesus datang kepada Marta yang selalu suka sibuk itu, dan dia berkata, di mana Lazarus? Marta berkata, aku tahu Tuhan, engkau sanggup membangkitkan dia. Tapi Yesus tidak begitu sangat gencar, artinya Yesus tidak begitu respon. Artinya memang dia respon, tapi beda dengan respon kepada Marta, kepada Maria. Kalau Maria, di mana Lazarus? Maria langsung berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Kepada Marta juga berkata hal yang sama, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kata-katanya sama. Tetapi menjawab Marta, Yesus ini berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi respon kepada Maria beda. Di mana dia? Pada saat itu Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Zaman sekarang kalau ada orang berdoa buat orang mati hidup, apalagi sudah dikubur, waduh luar biasa sekali. Ini akan keliling dunia dan berkata, oh ini pastor paling hebat. No. Itu sudah dilakukan seorang perempuan pendosa yang sudah bertobat yang bernama Maria. Jadi sederhana, semua orang ya, saya sampaikan tidak pilih bulu. Semua orang bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, saat seseorang itu setia, Tuhan akan menambahkan perkara kecil menjadi perkara yang besar sesuai dengan tingkat kemampuan yang Tuhan latih dalam orang itu.
Karena Tuhan juga melatih iman kita dan roh kita untuk menerima berkat-berkatnya. Baik Pak, jadi sudah jelas bagi kita semua dibutuhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi yang lebih konsisten gitu ya, saya bilang tadi. Pertanyaan saya terakhir aja Pak, ini terakhir sebagai rangkuman dari semuanya, sebagai orang percaya. Gimana Pak roh kita ini yang setiap harinya kita bangun pagi. Artinya gini, saya cuma mau nanya Pak, biarlah sepanjang hari kita ini selalu konsisten gitu loh Pak. Artinya begini Pak, dari mulai kita bangun pagi sampai kita malam nanti selalu ada banyak pergumulan hidup yang membuat kita tuh turun naik gitu loh Pak. Nah, jadi artinya saya pribadi Pak, saya tuh tidak stabil menghadapi itu. Jadi mungkin Bapak bisa kasih satu ilustrasi agar kita yang orang Kristen ini menjadi hidupnya itu konsisten gitu, stabil gitu loh, orang yang stabil sepanjang hari. Tidak, ya kadang-kadang mau juga kiri ke kanan, mau juga kompromi gitu. Itu aja Pak. Ya, bahasanya sederhana saja. Jangan mencoba menjadi manusia super. Halo guys, jangan mencoba menjadi manusia super. Walaupun Superman itu ada. Nah, kalau saudara pernah menonton film Superman, Superman-nya jadi sibuk untuk berusaha menolong. Tetapi saya katakan jangan pernah menjadi manusia super, dalam arti kita ini kan selalu suka, aduh ini gimana, saya akan buat ini, kalau tidak saya buat ini pasti nanti terjadi begini. Nanti kalau saya tidak lakukan ini bahaya, akan terjadi begini. Nah, ini stres. Tetapi saat seseorang itu menjadi hamba, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan yang kita tidak tahu sekalipun, di situ Tuhan berjaga-jaga atas hidupmu. Ya. Jadi jangan menjadi manusia super. Manusia super itu artinya pada prinsipnya manusia super itu suka mandiri. Mandiri dalam arti berdoa atau tidak berdoa sama saja. Ya, bersekutu atau tidak sama saja. Yang penting saya percaya kok sama Tuhan. Apalagi sering kita lihat bahasa di pasar itu kan, saya selalu menyerah kok sama yang di atas. Yang di atas itu tahap apa. Nah, itu banyak. Nah, kalau kita menanya seseorang apakah dia percaya sama Tuhan, semua orang percaya Tuhan. Di dunia ini rata-rata semua orang percaya ada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan, hidupnya tetap menjadi manusia super. Artinya dia ingin lakukan ini, kalau tidak nanti begini. Nah, akhirnya dia stres sendiri. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa dalam ketidakmampuannya pun orang-orang yang dikasihi Tuhan itu, Tuhan sudah berjaga-jaga di situ. Nah, saya kasih satu contoh. Baru-baru ini ada seorang pengusaha yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, hari gini kita harus butuh banyak uang. Coba Bapak bayangkan, biaya sekolah segini, mahal. Biaya pendidikan Pak mahal. Kalau kita sakit saja Pak, biaya rumah sakit Pak mahal. Ya benar, yang dia bilang itu benar. Jadi kita berupaya mempunyai bisnis yang baik sehingga kita bisa mencukupi semua itu. Ya itu yang dia katakan itu benar. Logikanya memang begitu. Tetapi apa yang terjadi? 2 minggu kemudian setelah dia berkata seperti itu, benar-benar dia masuk rumah sakit ke Penang harus pasang ring. Habis juga kurang lebih 8-90 juta. Tuhan melihat saya nggak butuh ring di jantung saya. Karena saya sih nggak punya uang segitu. Makanya saya nggak pasang ring. Saya transparan.
Dia berkata biaya pendidikan Pak harus banyak, makanya kita harus mempunyai dana yang cukup, bisnis yang pas. Benar, itu dia nggak salah. Tetapi saya harus katakan kepada dia, Pak, saya pernah memang kurang dana biaya kehidupan anak-anak saya, biaya sekolah. Dan saya juga berusaha, saya juga ingin menjadi bapak seperti bapak, menjadi pengusaha. Tetapi apa yang terjadi? Karena saya tahu, karena Tuhan tahu tingkat kemampuan saya, ketidakmampuan saya, Tuhan tahu. Apa yang terjadi? Saya juga nggak ngerti. Kok ada orang tidak dikenal sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang melunaskan seluruh biaya administrasi pendidikan anak saya. Saat itu juga kurang lebih 7 juta ditransfer ke rekening sekolah dan saya tidak tahu siapa sampai hari ini. Memang secara logikanya memang harus saya yang menyediakan itu. Tetapi ada lagi bapak saya yang rupanya lebih menyediakan itu. Itu yang disebut namanya mujizat. Oke. Kalau mau sering-sering melihat mujizat, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Jadi gitu teman-teman, tadi statement terakhir, mau sering-sering lihat mujizat, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan artinya rohmu juga tidak akan padam. Iya. Begitu ya. Kita Ya. jangan lupa, kita temanya roh. Jadi spiritual itu, roh itu selalu ya menyangkut-nyangkut mujizat juga bisa ya Pak ya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara Cakap-Cakap dengan Tuhan sore ini. Senang bisa sharing dengan Pak Amos. Tapi seperti biasa, sebelum kita akhiri acara kita sore hari ini, ya kita mesti ingat pesan Tuhan hari ini, jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan. Jangan padamkan roh. Statement terakhir Pak, silakan. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, era saat ini penginjilan, penyampaian firman Tuhan, kabar baik itu banyak bisa kita temukan melalui media sosial ini. Melalui media sosial ini kami juga menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jangan padamkan roh. Kalau roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, Dia tidak peduli engkau latar belakang apa, dari mana, entahkah dari kegelapan manapun engkau saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia bisa mengubah hidupmu. Dia bisa memberkati hidup kita. Hanya itu. Jangan padamkan roh. Memadamkan roh itu berbicara tentang berhenti mengasihi Tuhan. Hukum terbesar di sepanjang sejarah adalah, yang Tuhan inginkan adalah, kasihilah Tuhan segenap hatimu. Kalau seseorang sudah bisa mengasihi Tuhan, maka hukum yang kedua itu secara otomatis orang itu akan terpancar mampu mengasihi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan padamkan roh. Roh itu bekerja, roh itu berbicara, roh itu menginspirasi, roh itu memberikan mujizat, roh itu menolong, roh itu memberikan pertolongan, roh itu mengajari saat kita bingung. Roh itu roh yang sama, Roh Kudus yang penuh kasih, yang mulia itu, yang kepadanya saya sujud. Roh itu sanggup membela hidupmu. Jika engkau sedang terbaring di rumah sakit, Roh Kudus itu sanggup menyembuhkanmu. Jika engkau sedang mengalami masalah ekonomi, Roh Kudus itu sanggup menolongmu. Saya sebagai hamba Tuhan menyaksikan banyak hal yang tidak mungkin hari ini bisa saya saksikan, bagaimana Tuhan dapat menolong. Kesulitan-kesulitan yang tidak mungkin saya saksikan banyak orang. Orang akan berkata tidak mungkin. Tetapi sudah saya jalani dan sudah saya alami. Mungkin apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan padamkan roh. Bersekutulah dengan Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini kita masih kesulitan untuk beribadah bersama-sama di gereja-gereja, berlututlah di rumah Anda, di ruangan Anda.
kasihilah Tuhan. Tidak perlu meminta yang macam-macam. Tidak salah dengan doa syafaat yang banyak, tapi Tuhan itu tidak perlu didikte. Pengalaman saya jujur harus saya katakan, Tuhan tidak perlu didikte, Tuhan tidak perlu dibuat suatu laporan khusus seperti laporan pembukuan. Tuhan hanya menginginkan hatimu. Saat engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, ingat, Dia sanggup menolong hidupmu, menjawab doamu, menjawab doa orang-orang yang kau kasihi, menjawab doa orang-orang yang dititipkan kepadamu. Dia ajaib. Pak Amos, silahkan tutup dengan doa kita pada sore hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat setiap pemirsa. Saat ini kami berdoa buat setiap mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Yang Engkau telah ingatkan hari ini tentang jangan memadamkan roh. Bahkan di dalam kitab Wahyu Tuhan, Engkau telah mencatat, Engkau mencela sebuah kumpulan jemaat yang telah meninggalkan kasih yang semula. Dituliskan bahwa mereka itu suka berjerih lelah. Dituliskan di sana bahwa mereka itu suka beribadah. Dituliskan di sana bahwa mereka tidak pernah peduli dengan, tidak pernah bersungguh-sungguh dengan jerih lelah. Mereka suka bekerja keras. Tetapi di sana dituliskan yang cukup sangat menyentuh hati. Karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula, maka aku mencela engkau. Tuhan, begitu banyak orang-orang percaya saat ini meninggalkan kasih yang semula. Tuhan, apabila sekiranya bisa saya melalui bercimpu di depan ini, Tuhan jangan pernah biarkan lepaskan mereka. Tangkap mereka dengan kasih-Mu. Kembalikanlah mereka ke dalam roh-Mu, dalam kasih-Mu, pelukan-Mu. Peluk mereka, sembuhkan mereka, jamah mereka. Yang tawar hati Engkau perlengkapi hari ini, sehingga mereka tidak ada satupun yang tawar hati. Dimanapun yang berada, dimanapun mereka berada, Tuhan, tidak perlu tawar hati. Tuhan, terima kasih buat hari ini atas jawaban bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Amazing Ministry sebagai sarana yang Tuhan pakai, yang Tuhan telah pilih. Perlengkapi Tuhan Yesus lembaga ini dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Perlengkapi seluruh alat operator semuanya. Perlengkapi dalam nama Yesus. Engkau menolong dan membawa dalam rancangan-Mu Tuhan, khusus hamba-Mu Evangelis Agar Zawali. Terima kasih Tuhan atas anak-Mu ini. Engkau juga menolong setiap hamba-hamba-Mu yang di tempat ini, yang telah Engkau percayakan untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami dan kepadamu seluruh pengharapan kami. Orang yang berharap kepadamu tidak pernah tawar lagi, tidak pernah takut lagi, tidak pernah cemas lagi, tidak pernah marah lagi, tidak pernah padam lagi. Orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan Yesus hari ini diperbaiki, diperbaharui menjadi sukacita besar, mengalahkan rantai-rantai musuhnya, mengalahkan setiap musuhnya, dan membinasakan seluruh pekerjaan iblis di dalam nama Yesus di bawah kakinya. Maka kami adalah orang-orang pemenang Tuhan, karena itu janji-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Yesus, kami telah menyaksikan, bercakap-cakap dengan Tuhan. haleluya. Dan yang lebih jelas lagi, kami ingin selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Shalom semua. Oke, sampai hari ini segini dulu cerita-cerita kita, cakap-cakap kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Amazing Ministry. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat